Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya untuk mempresentasikan pemaparan tentang manajemen memori. Sebelum memasuki materi lebih jauh, perkenalkan saya untuk mengenalkan diri. Nama saya adalah Ferham Teguh Kusuma dari Universitas Raharja dengan jurusan Teknik Informatika dan konsentrasinya Software Engineering. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen memori yang telah diajarkan pada mata kuliah sistem operasi. Manajemen memori adalah salah satu bagian sistem informasi, sistem operasi yang mempengaruhi dalam menentukan proses mana yang diletakkan pada antrian. Manajemen memori DOS merupakan mekanisme pengaturan memori pada sistem operasi DOS. Sebelumnya sudah pernah tahu apa itu memori? Memori adalah sebuah pusat kegiatan pada sebuah komputer yang merupakan tempat menampung data dan kode instruksi program. Jadi, memori itu adalah sebuah tempat penyimpanan yang dimana menginstruksikan dan memproses berbagai instruksi program, mana oleh karena itu, setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Hierarki memori yaitu sebuah pedoman yang dilakukan oleh para perancang demi menyetarakan kapasitas, waktu, akses, dan harga memori untuk tiap bitnya. Secara umum, hierarki memori terdapat dua macam, yakni hierarki memori tradisional dan hierarki kontemporer. Pada gambar di samping menjelaskan memori yang lebih kecil, lebih mahal, dan lebih cepat diletakkan pada urutan teratas. Sehingga, jika diurutkan dari yang tercepat, maka urutannya adalah sebagai berikut. Yang paling teratas adalah register prosesor, yang dimana ukurannya yang paling kecil, tetapi memiliki waktu akses yang paling cepat. Umumnya hanya satu siklus CPU saja. Jadi dia adalah yang paling kecil sebagai register prosesor. Dan kemudian ada memory cache. Cache mikroprosesor yang disusun berdasarkan kedekatannya dengan di prosesor level 1, level 2, level 3, dan seterusnya. Yang dimaksudkan level 1 yaitu memiliki ukuran paling kecil di antara semua cache, sekitar puluhan kilobyte saja. Kecepatannya paling cepat di antara semua cache. Kemudian level 2, yaitu memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan cache level 1, yakni sekitar 64 kilobyte, 256 kilobyte, 512 kilobyte, 1024 kilobyte, atau lebih besar. Meski demikian, kecepatan lebih lambat dibandingkan dengan level 1. Dengan nilai latency kira-kira 2 kali hingga 10 kali cache level 2, ini bersifat opsional. Beberapa prosesor murah dan prosesor sebelumnya, seperti Intel Pentium, tidak memiliki cache level 2. Kemudian, yang paling terakhir adalah level 3. Memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan cache level 2, yakni sekitar beberapa megabyte, tetapi agak lambat. Cache ini bersifat opsional, umumnya digunakan pada prosesor-prosesor server dan workstation seperti Intel Xeon atau Intel Infineon. Beberapa prosesor desktop juga menawarkan cache level 3, seperti halnya Intel Pentium Extreme Edition. Kemudian ada memori utama. Memori utama memiliki akses yang lebih jauh, lebih lambat dibandingkan dengan memori cache. Dengan waktu akses hingga beberapa ratus siklus CPU, tetapi ukurannya mencapai 1 GB. Waktu akses pun kadang-kadang tidak seragam, khususnya dalam kasus mesin-mesin non-uniform memory access, biasa disingkat NUMA.
Dan yang paling terakhir pada lapisan terakhir atau yang paling terbawah itu ada cakra magnetis dan tape magnetis. Cakra magnetis yang sebenarnya merupakan memori yang digunakan dalam memori utama untuk membantu kerja cakra magnetis. Nah, ini dia proses penyimpanan memori. Yang kita tahu, pada sebuah CPU, Central Processing Unit, itu terdapat input dan output. Akan tetapi, jika lebih didetailkan kembali, ternyata ada beberapa proses yang cukup rumit untuk bisa dipahami, tapi akan lebih seru jika dipahami. Yang pertama, kita mulai dari input. Kita menginputkan sesuatu hal atau instruksi pada program melalui Central Processing Unit, yang dimana di dalam CPU itu terdapat primary memory. Nah, dari primary memory ini juga terdapat sebuah instruksi-instruksi di dalamnya, seperti control unit, arithmetic and logical unit, yang dimana di dalamnya semua berproses menjadi satu kesatuan dalam sebuah CPU, sehingga dapat menghasilkan output yang telah disesuaikan sesuai instruksinya. Dalam primary memory, dia juga menyimpan sebuah dokumen yang dimana kayak seperti chat dan lain hal kepada unit penyimpanan sekunder. Yang bisa dianalogikan adalah mungkin seperti hard disk. Untuk proses penyimpanan memori komputer, mari kita berlanjut lebih dalam lagi mengenai prosesor register memori. Dalam proses register memori, yaitu kita akan lebih menelitik lagi ke dalam sebuah control unit, yaitu pada CU, di mana control bus mengontrol AX, ALU, DX, PC, and ER, yang mana instruction register yang dimana juga berkesinambungan dengan data bus. Setelah dari instruction register akan mengirimkan data ke address bus untuk mengirimkan juga data kepada MAR, yang dimana kepanjangannya adalah Memory Address Register, dimana juga disimpan pada memori, kemudian pada MDR, Memory Data Register, dan semuanya akan berujung kembali pada control unit untuk memberikan sebuah feedback kembali pada prosesor. Jadi singkat cerita, semua akan berkesinambungan pada control unit dan kembali lagi pada control unit melalui berbagai proses yang telah teralamatkan melalui control bus, data bus, and address bus. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.